Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oracle Channel tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Di video kali ini sahabat akan diajak untuk membackup driver dan merestorenya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Yobit Driver Booster. Nah, apa kira-kira fungsi dari driver di komputer atau laptop kita? Untuk pertama kali kita akan mengecek terlebih dahulu apakah di laptop saya ini sudah terinstall dengan sempurna driver di laptop saya. Fungsi driver di sini adalah sebuah tool atau program untuk menjalankan hardware yang ada di laptop atau komputer kita. Pada Windows 10 caranya mudah saja untuk mendeteksi atau mengecek apakah driver sudah terpasang di laptop komputer kita. Di desktop ada icon disk PC atau komputer, klik kanan, kemudian pilih properties. Selanjutnya kalau di Windows versi baru, ini versi yang ini ya, dia tidak langsung ada device manajernya, tapi kita perlu scroll ke bawah. Kemudian di sini ada device manager, silakan klik. Kemudian ini adalah hardware yang ada di laptop atau komputer kita. Jika tidak ada tanda seru atau tanda silang, berarti driver pada komputer atau laptop kita sudah sempurna ya, sudah terinstall semuanya. Ini perlu kita backup driver ini. Biasanya ada, kalau kita membeli motherboard kemudian membeli laptop baru, ada yang disertai dengan CD installernya, kemudian ada juga yang ditanamkan di dalam hard disk jika sistem operasi Windows kita original. Namun demikian, kalau kita menginstal Windows kemudian ada driver atau hardware yang tidak terinstall, kita juga bisa mencari di internet. Contohnya yang sering kali tidak kompatibel ketika kita menginstal sistem Windows kita, yaitu PGA, display adapternya. Misalnya untuk laptop saya adalah Intel HD Graphics 5500. Biasanya kalau laptop ini saya install Windows 10 atau Windows 7 sekalipun, ini tidak terdeteksi. Jadi terdeteksi masih standar PGA nya ya. Ini yang pertama yang sering kali tidak terinstall. Ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk tampilan atau display ini. Jika tidak terinstall driver sesuai dengan PGA dalam laptop atau komputer kita, maka tampilan ini juga tidak presisi. Lalu di bagian display setting kita belum bisa mengatur display resolusinya. Biasanya jika tidak terinstall drivernya, karena masih menggunakan standar, dia biasanya pakai ini 800 x 600 atau 10.024 x 168 resolusinya. Jadi fungsinya sangat penting untuk kelancaran display, apalagi untuk desain. Kemudian jika untuk ditampilkan di LCD proyektor, dia tidak bisa terkoneksi jika tidak ada driver PGA nya. Ini yang pertama yang sering kali tidak terdeteksi ketika kita menginstal sistem operasi Windows baru. Kemudian yang kedua tentang networknya, yaitu untuk LAN nya. Ini tergantung dari hardware yang terpasang. Kebetulan di laptop saya adalah Realtek.
Di sini untuk LAN local area network, kemudian yang ini untuk WiFi nya wireless LAN BG nya di sini ya. Di sini nanti kalau misalnya tidak terinstall driver wirelessnya, maka tidak akan muncul seperti ini, dan ini tanda silang gitu. Kemudian yang ini juga untuk local area networknya dengan menggunakan kabel LAN, tidak akan terdeteksi jika tidak terinstall dengan baik drivernya. Selanjutnya yang paling penting lagi yang adalah sound ya. Ini biasanya kalau tidak terdeteksi drivernya secara langsung di Windows installer kita, maka kita bisa menginstal dengan sendirinya. Nah, untuk itu karena di laptop saya sudah terinstall semuanya driver, artinya tidak ada tanda-tanda yang belum diinstal, maka saya akan membackup driver-driver ini. Kemudian jika saya nanti menginstal Windows baru, maka saya tidak kesulitan untuk mencari drivernya, tinggal merestore saja. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sebuah software, namanya adalah EOBit Driver Booster Pro 650442. Nah, langkah pertama untuk membackup dan merestore driver di laptop atau komputer kita, install terlebih dahulu programnya. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik lagi. Ini ada 2 cara, ada silent install, tapi ini harus di extract dulu ya untuk menginstal secara otomatis. Kemudian ada satu installer lagi. Nah, untuk kali ini saya tidak mengekstraknya, saya langsung saja mengklik 2 kali program driver boosternya. Klik 2 kali, kemudian tunggu sampai dia menginstal. Ada proses detect, ini sedang berjalan. Nah, ini dia, silakan klik next, kemudian klik next lagi. Nah, untuk bahasanya silakan pilih yang English supaya kita tidak kebingungan untuk memilih bahasa Rusia ya, karena ini sudah dimodifikasi oleh Repacme. Kemudian untuk aktivasi softwarenya, jadi begitu kita install sudah teraktivasi. Klik yes, kemudian klik next. Selanjutnya install. Tunggu sampai dengan selesai. Oke, jika udah selesai ini saya tutup dulu. Nah, langsung kita jalankan dengan run the program. Oke, kita coba langsung membackup dari driver-driver di laptop kita. Saya akan membackup driver yang ada di laptop saya seperti ini. Kita tunggu dulu sampai berjalan. Nah, jika laptop atau komputer kita terkoneksi dengan internet, kita perlu men-scan-nya langsung untuk mengupdate driver secara online. Tapi karena punya saya tidak terhubung dengan internet untuk kali ini, saya akan membackup dulu dengan driver booster ini secara offline tanpa terkoneksi internet. Caranya klik di bagian ini pengaturan di tool ya, klik di bagian tool, kemudian pilih rescue center, pilih rescue center, kemudian ini mendeteksi driver-driver yang sudah ada. Ini ada 60 driver yang menyusun ini ya, yang menjalankan ini di driver ini ada 60 driver yang terpasang, ada 60 ya. Nah, ini akan saya backup, apa namanya, drivernya. Pertama akan saya rubah dulu. Biasanya secara default itu untuk folder backupnya ada di drive C, ya, program data EOBit. Di sini driver booster EOBit ini, tapi saya akan memindahkan itu ke folder drive E. Nanti akan saya pindahkan ke sini, saya buat folder backup di E, kemudian saya pilih save, kemudian saya klik OK. Kita lihat terlebih dahulu di drive E, folder yang terbentuk tadi ada backup. Nah,
Ini masih ada satu file backup, nanti akan kita backup di sini untuk driver-drivernya. Setelah itu baru kita klik backup. Ini lagi mendeteksi backup dari 1 sampai 60, ada 2, 3, kita tunggu sampai 60 driver ini terbackup. Ya, ini sudah terbackup 59 dan terakhir ini ada 60 dan komplit. Nah, jika seperti ini berarti sudah terbackup. Kemudian kita cek di driver booster restore-nya ya. Nah, ini sudah ada masuk lagi 60 yang sudah terbackup tadi. Kemudian di bagian driver restore, kalau kita ingin mengembalikan kembali driver yang belum ada, atau ketika pasca install ulang kita bisa merestorenya. Caranya mudah saja, ini bisa kalian klik kemudian klik restore, sehingga nanti dia akan ada installer seperti ini. Kemudian klik next saja untuk mulai menginstal drivernya. Ya, seperti ini. Karena punya saya sudah terinstall dengan sempurna, maka dia tidak akan terlihat mana yang akan terinstall. Tapi jika di sini belum ada drivernya, dia akan mendetek seperti ini ya. Nah, demikian caranya sahabat, sangat mudah sekali. Jadi ini saya cancel aja. Klik saya finish. Saya ulangi lagi caranya dari awal. Nah, pertama kali ketika baru install ulang, maka di device manager kita cek di disk PC atau komputer, klik kanan properties, kemudian lihat di bagian device manager. Lihat di bagian device manager. Selanjutnya kalian cek di sini. Kalau misalnya masih ada di sini tanda seru atau tanda silang merah misalnya, atau di bagian manapun, maka berarti driver kalian belum terinstall dengan baik. Oleh karena itu kita bisa merestore dengan menggunakan backup yang sudah kita buat. Kita coba tadi di driver backup kita sudah ada yang kita backup, di foldernya ada 60 ya. Selain data backup ini ada 60. Ini bisa kita restore menggunakan driver booster. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan, kita ulang kembali. Kita buka driver boosternya. Tapi jika kalian terkoneksi dengan internet, bisa langsung saja scan ya dan update. Tapi biasanya nggak terdetek di PGA nya ini. Kita tidak menggunakan scan, tapi kita menggunakan toolnya. Lalu kita pilih Rescue Center. Selanjutnya klik bagian driver restore. Nah, pilih salah satu driver yang akan kalian restore drivernya. Klik salah satu, lalu klik restore, maka akan ada proses installnya. Misalnya ini, lalu saya klik restore, maka akan ada fitur seperti ini. Klik next aja untuk menginstalnya. Tunggu sampai dengan restore ini selesai. Biasanya tidak begitu lama karena kita sudah mengembalikan driver yang sudah ada. Oke, nah seperti ini, kemudian klik finish, maka dengan otomatis ini sudah terinstall dengan sempurna.
Demikian saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian dan menjawab pertanyaan kalian selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.